apa yang saya sampaikan? Itu sebagai edukasi. Ya. Ketika saya terpilih, ibu-ibu jangan cari saya ya. Kan sudah saya kasih uang. Betul. Betul nggak? Secara tidak langsung saya membeli suara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Pinus Forum di Pinus Forum pada hari ini. Teman-teman semua, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu calon Bupati Bogor 2024. Selamat datang kepada Gus Udin, biasa disapa ya Gus. Nama lengkap Dr. Aep Saifuddin Muchtar, MSos, sapaan Gus Udin, tanggal lahir Bogor 4 Februari 1981. November, Kang. November 81. 1981. Betul. Karir Wakil Ketua PCNU Kabupaten Bogor, Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia, MUI Kabupaten Bogor, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Mijan Bogor, dan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Juanda Bogor. Adapun terkait dengan pendidikan formal, di itu ada SD Tapos Kecamatan Tenjolaya, SMP Ciampea, dan SMK Pertiwi Cibungbulang. Ya. Nah, Gus, apa yang kemudian mendorong Gus Udin sehingga memang maju di pilkada dan akhirnya mendaftarkan diri ke PKB kan? Ya. Apa yang kemudian menjadi motivasi dan dorongan gitu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa saya menyapanya? Sobat Pinus. Sobat Pinus Forum. Sobat Pinus Forum. Baik, terima kasih Kang. Hari ini saya sangat terhormat bisa podcast bersama nih tentang mengelaborasi pembangunan Kabupaten Bogor gitu, dan saya kira ngobrol-ngobrol bersama di sini. Saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan diri. Tadi sudah dibaca CV-nya. Nama saya Saifuddin Muchtar, nama lengkapnya Aep Saifuddin Muchtar. Saya terlahir di Kecamatan Tenjolaya. Jadi walaupun dipanggil Gus, sebetulnya aslinya orang Bogor gitu, bukan orang Jawa Timur. Saya pernah juga sama Ki Ma'ruf Amin, saya itu ditanya, "Kamu orang Jawa Timur?" "Bukan," saya bilang, "saya ini orang Bogor." Kalau Abah saya bilang dapat doktor honoris causa, Gusnya Gus honoris causa saya bilang gitu. Ya, saya kebetulan terlahir di Bogor gitu, kemudian SMP, SMA, SMK saya juga saya di Kabupaten Bogor, dan saat itu saya sudah lulus di Fakultas UGM, di Fakultas Ekonomi di kampus UGM, tapi saya melanjutkan ke pondok pesantren di wilayah Jawa Timur. Kemudian saya mengulangi lagi sekolah dari SMP, SMA. Kemudian saya kuliah lagi, S1-nya Hubungan Internasional di FISIP di Jakarta. Kemudian saya mengambil magister. Kemudian kemarin menyelesaikan doktoral saya di bidang ilmu politik. Lalu sebetulnya apa sih latar belakang saya pada perhelatan pilkada ini ikut mendaftarkan diri? Menyalonkan diri di DPD kan? Betul. Ada fotonya tuh, saya melihat, ada Gus Udin nih gitu kan. Apa yang kemudian menjadi latar belakang setelah di DPD maju ke pilkada ini, Gus? Pertama begini, sebetulnya semangatnya pengabdian. Jadi saat itu tadi saya sedikit cerita bahwa saya lebih banyak berkiprah di luar Kabupaten Bogor setelah tahun 2001. Jadi saya di Jakarta, kemudian saat itu diminta oleh Pak Menteri Pemuda Olahraga saya untuk membantu di salah satu deputi. Kemudian setelah itu saya juga tinggal di Malaysia. 4 tahun saya tinggal di sana, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Dengan keluarga Gus di Malaysia? Dengan keluarga, kemudian saya kembali ke Jakarta, diberikan amanah oleh Pak Presiden Jokowi. Saat itu saya menjadi Sekretaris Harian Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan. Saat itu ya mungkin setiap minggu saya harus keluar daerah, kemana-kemana. Tapi berpikir bagaimana di Kabupaten Bogor. Disitulah saya ada spirit ingin membangun, ingin kembali ke Kabupaten Bogor sebagai putra daerah. Saya ingin kembali ke Kabupaten Bogor, dan ada kesempatan saat itu menjadi tim percepatan pembangunan. Nah, seperti apa sekarang? Saya kira spiritnya sama. Karena ketika saya mendengarkan lagu Tegar Beriman, yang ada adalah tetesan air mata.
Karena dulu saya sekolah di satu sekolah yang kebetulan di kaki Gunung Salak gitu. Di mana itu, Gus? Di SDN Tapos 1. Oh, Tapos. Jadi di kaki Gunung Salak, bagaimana saat itu mendengarkan lagu Mas Tegar Beriman, dan sampai saat ini lagu itu memang betul-betul mengalir dalam darah saya gitu. Nah, sehingga memang mengapa saya ketika kemarin ingin kembali ke Bogor untuk membangun Bogor gitu, berkontribusi melalui tim percepatan pembangunan, dan hari ini ada kesempatan, saya kira tidak salahnya juga sebagai ikhtiar dan sebagai bentuk pengabdian saya kepada Bumi Tegar Beriman gitu, untuk senantiasa mengabdikan diri saya. Itu sih, Kang. Itu yang pasti saya kembali ke Kabupaten Bogor gitu untuk membangun Bogor, untuk sama-sama mengabdikan diri, dan tentunya adalah sebagai bentuk kecintaan kita terhadap Bumi Tegar Beriman ini. Itu tadi sebuah dorongan dan motivasi Gus Udin untuk perhelatan kontestasi pada Pilkada 2024 ini, karena memang bentuk mungkin pengabdian ya, Gus ya. Betul. Untuk pengabdian, apa yang kemudian menjadi tantangan tersendiri, Gus, melihat bahwa hari ini Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan kecamatan yang memang 40 kecamatan, dan bisa dibilang bahwa Kabupaten Bogor ini adalah wilayah terbesar, termasuk wilayah terbesar di Jawa Barat itu sendiri, Gus. Nah, apa yang kemudian menjadi tantangan sehingga memang bisa dilakukan secara maksimal untuk kemajuan Kabupaten Bogor ini, Gus? Ya. Jadi bicara Kabupaten Bogor ini kan kita itu sebetulnya bukan terluas di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota, tapi emang terpadat penduduknya 5,7 juta jiwa. Kalau terluas itu masih Kabupaten Sukabumi. Tapi Kabupaten Bogor ini terpadat jumlah penduduknya 5,7 juta jiwa. Walaupun sebetulnya secara luas 2.991 km persegi. Dari 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan, 19.000 RT dan RW, dengan penduduk yang tadi lebih besar daripada Singapura, lebih besar daripada Sumatera Barat gitu, lebih besar daripada New Zealand. Nah, ini tantangannya saya kira sangat besar. Pertama, kalau kita bicara kaitan dengan sumber daya manusia, ini yang harus kita juga berdayakan. Saya kira 5,7 juta penduduk, diantaranya 27 dan 26%-nya adalah Gen Z dan milenial. Ini adalah menjadi sumber daya dan yang harus diberdayakan dengan baik. Itu saya kira harus kita siapkan untuk menuju Indonesia Emas. Yang pertama adalah sekarang bagaimana kita selesaikan titik-titik kemacetan yang ada. Karena di Kabupaten Bogor, panjang jalan Kabupaten Bogor itu ada 1.763 km. 65% dalam kondisi baik. 20%-nya dalam kondisi sedang. Sementara 15%-nya dalam kondisi rusak dan rusak berat. PR kita bersama adalah tadi, kerusakan yang harus kita perbaiki, titik-titik kemacetan gitu ya, dari wilayah timur ke Bogor Barat yang harus kita juga selesaikan. Di antaranya seperti apa kita selesaikan titik kemacetan? Pertama, kita harus membuat poros alternatif, jalan-jalan alternatif, itu yang harus kita selesaikan. Yang kedua sekarang, bagaimana kita juga menata pertigaan atau simpangan-simpangan yang harus kita tata. Termasuk sebetulnya bagaimana misalkan gini, kita ke Bogor Barat. Di Bogor Barat itu dari Cemplang, kemudian Cibatok, kemudian Cibadak, Cikampak, Ciampea, Cinangneng, Cibanteng, Dramaga. Itu titik kemacetan yang ada. Belum ke wilayah timur, belum ke wilayah selatan. Jadi sebetulnya itu yang harus kita selesaikan. Pertigaan semua itu, Gus ya? Pertigaan semua. Belum sekarang kalau kita berbicara tadi, angka kemiskinan kita masih di angka 7, sekian persen, hampir di angka 410 ribuan orang dalam kategori miskin. Yang kedua sekarang bicara kaitan dengan pengangguran, hampir di angka 520 ribu orang menganggur di Kabupaten Bogor. Ini kan PR yang harus kita selesaikan. Kita ciptakan lapangan pekerjaan, kita ciptakan program-program pemerintah yang berbasis padat karya, supaya apa? Supaya masyarakat betul-betul bisa menikmati pembangunan itu, bukan hanya hasil pembangunannya, tapi proses pembangunan itu bisa menyerap tenaga kerja. Selain tadi kita juga dorong UMKM, kita dorong juga usaha-usaha kecil mikro, kemudian ekonomi kreatif, termasuk IKM, itu juga kita dorong, termasuk pariwisata yang harus kita juga dorong. Gitu Kang. Jadi supaya ada bangkitan ekonomi yang ada di Kabupaten Bogor. Dan tadi sumber daya manusianya kita tingkatkan supaya berdaya saing. Kemudian dukungan infrastrukturnya kita mantapkan. Yang ketiga yang paling penting juga adalah alamnya terlestarikan untuk anak cucu kita ke depan. Sobat
Venus Forum apa yang kemudian tadi diutarakan Gus Udin, karena memang di Kabupaten Bogor itu sendiri banyak potensi ya sebetulnya, Betul. Kang. Potensi pariwisata, ekonomi kreatif, tergantung daripada apa yang kemudian bisa dikolaborasikan dari pemerintahan dan juga masyarakat yang kemudian membuka diri akan hal itu, Kang, sebetulnya. Lalu kemudian saya akan sedikit menarik kepada kaum muda hari ini, yang memang saya rasa pentingnya kaum muda dalam berkontribusi bukan hanya mitra kritis bagi pemerintah, tapi juga mitra solutif dan juga mitra kolaboratif, Gus. Karena memang di pemilihan pilkada hari ini di tahun 2024 itu kaum muda saya menelaah dan mengobservasi itu ada sekitar 64%, Gus, di pilkada kali ini. Itu kan jadi penentu pemimpin kabupaten ke depan. Apa yang kemudian pesan apa, Gus, yang kemudian harus bagaimana caranya pemuda hari ini atau kaum muda membuka diri akan hal itu, Gus? Ya. Pertama begini, kita jangan apatis atau skeptis, jangan anti politik lah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, saya kira dengan adanya sekarang teman-teman pemilih pemula gitu, bahwa politik itu adalah sebuah wasilah untuk kita membangun Kabupaten Bogor. Jadi bukan untuk hanya mencapai kekuasaan gitu. Dan saya kira itu perlu kesadaran dan pendidikan politik terhadap teman-teman. Yang kedua sekarang, bagaimana kontribusi kawan-kawan muda untuk membangun Kabupaten Bogor. Saya kira pilih pemimpin yang memang tidak transaksional. Pilih pemimpin yang memang tadi berintegritas, memiliki idealisme dan semangat membangun. Bukan hanya pemimpin yang dipilih dikarenakan tadi hanya mungkin bagi-bagi uang. Pemimpin yang dipilih hanya karena mungkin tadi dia membagikan sesuatu kepada masyarakat yang nilainya mungkin hanya sementara. Sementara itu ya, ini Bogor masa depan yang kita tatap masih panjang. Perlu pemimpin yang memiliki integritas, memiliki idealisme untuk membangun, dan tadi tidak bisa sendiri, harus sama-sama. Pemuda juga ikut berkontribusi dalam membangun. Itu yang saya kira paling penting. Bagaimana caranya? Dengan semua sektor kita ikut membangun. Pemilihan pilkada yang sekarang ada juga bukan sebagai kontestasi, tapi ini adalah sebuah ruang merartikulasikan untuk ruang kita membangun sama-sama terhadap bentuk kecintaan kita terhadap Kabupaten Bogor. Dan tadi pemuda, gunakan hak pilih, pilih pemimpin yang memang memiliki integritas, memiliki loyalitas, termasuk juga idealisme yang kuat untuk membangun Kabupaten Bogor. Gerindra merapat ke PKB dengan beberapa penegasan bahwa di Kota Bogor saja sudah ada deklarasi antara Gerindra dan PKB. Nah, apa yang kemudian menjadi tanggapan Gus Udin terkait akan hal itu, Gus? Ya, kalau saya begini, kaitan dengan kondisi partai politik ya, dukungan partai politik. Pertama begini, saya lakukan komunikasi ke semua partai politik dengan baik. Jadi biarlah nanti gitu ya, masyarakat juga saya kira sekarang melihat nih dengan proses yang ada di bulan Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus. Saya kira mungkin penetapannya bisa saja mungkin di bulan Agustus sebelum pendaftaran gitu ya. Nah, saya kira begini, partai politik pun menentukan calon itu berdasarkan bagaimana keberterimaan termasuk juga pendapat publik, kan begitu. Jadi sekarang ini biarlah masyarakat yang tahu, biarlah masyarakat yang menilai seperti apa track record kita gitu ya, seperti apa juga sumbangsih kita terhadap Kabupaten Bogor, tapi yang pasti niatnya adalah kita membangun Kabupaten Bogor. Dan biarlah nanti masyarakat sekarang diberikan ruang untuk menilai gitu ya, siapa bakal calon yang pantas dan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang tadi gitu. Dan yang paling penting adalah tadi, setelah itu bagaimana partai akan menentukan. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar terlalu dini kaitan dengan partai politik arahnya seperti apa, tapi yang pasti hari ini ada ruang karena kontestasi pilkada 2024 ini sangat berbeda dengan kontestasi pilkada sebelumnya. Yeah. Hari ini lebih cair lah ya, lebih cair. Hari ini banyak komunikasi, termasuk ruang-ruang seperti ini kan dibuka dengan bebas gitu. Termasuk tadi bagaimana yang dilakukan oleh Venus, saya kira itu juga sebagai ruang untuk membuka ide-ide dan gagasan-gagasan calon-calon pemimpin yang akan diberikan kesempatan dan mandat oleh rakyat untuk diberikan memimpin Kabupaten Bogor tadi. Bukan hanya sebatas kekuatan
kekuatan lain, tapi juga bagaimana gagasan, bagaimana visi dan misinya itu bisa terimplementasi dengan baik atau tidak, realistis atau tidak dengan kondisi Kabupaten Bogor. Dan yang paling penting adalah pemimpin yang memimpin Kabupaten Bogor tentunya yang menguasai masalah, memiliki karakter visible gitu ya, futuristik, dan memiliki pandangan ke depan yang sangat baik. Yang paling terpenting adalah menjadi seorang leader yang baik untuk 20.000 ASN agar menggerakkan supaya capaian pembangunannya bisa tercapai dengan baik. Itu yang paling penting. Hari ini berbicara Kabupaten Bogor dengan luas wilayah dan padat penduduk yang tadi bisa dikatakan sebagai penduduk terpadat yang dikategorikan di Jawa Barat, yang memang hari ini apa yang kemudian Gus Udin pegang sebagai modal untuk membuka pemikiran masyarakat Kabupaten Bogor, sehingga memang hari ini masyarakat Kabupaten Bogor itu melihat Gus Udin dan bisa lebih memilih pemimpin yang tepat pada akhirnya, Gus. Ini bukan modal yang lain ya, Gus ya. Betul, bukan modal yang lain. Ya, pertama begini, bahwa konsep-konsep pembangunan, mungkin pengalaman saya 5 tahun menjadi tim percepatan pembangunan itu juga menjadi dasar pengalaman saya dalam percepatan pembangunan. Mungkin teman-teman juga masyarakat tahu bagaimana di program 2018-2023 di masa kepemerintahan Kabupaten Bogor kemarin ada program Samisade, ada program-program yang lain. Saya kira itu sebagai bekal saya bagaimana kita dalam rangka untuk memimpin Kabupaten Bogor itu yang memang tadi bisa melakukan pemerataan pembangunan. Karena tadi saya melihat dari 5 tahun pengalaman saya turun ke masyarakat, melihat tuh bagaimana kebutuhan warga Cariu misalkan. Warga di Cariu itu kebutuhannya adalah air minum. Karena setiap kemarau 1 minggu saja gitu ya, musim kemarau 1 minggu itu tidak ada air. Sekali, Gus? Sama sekali tidak ada air. Nah, di 5 desa. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Itu yang harus dipikirkan. Apakah kita membuat embung atau kita membuat pengolahan air gitu ya? Ini juga yang harus penting. Seperti yang dilakukan di Kecamatan Tenjo. Itu kaitan juga dengan itu yang pertama saya kira. Yang kedua kaitan dengan penataan wilayah. Termasuk juga penyiapan sumber daya manusia. Program-program kaitan kemarin misalkan kita lakukan penyiapan pemimpin masa depan itu saya lakukan dengan membentuk yang membuat program namanya Bogor Leader Talks. Bogor Leader Talks ini kan program untuk mengencourage dan mengeksplorasi potensi-potensi anak muda yang memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya, memiliki gagasan di berbagai sektor, isu-isu yang memang harus dikritisi. Gitu. Jadi saya mengajak sebetulnya tadi, bagaimana langkah Gus Udin untuk saya kira menyiapkan ruang. Tadi Bogor Leader Talks itu pesertanya hampir di angka 250. Mereka ada yang mengkritisi tentang lingkungan, mereka yang mengkritisi tentang pembangunan, infrastruktur, kemudian SDM, kesehatan, termasuk juga ekonomi dan juga masalah sosial. Itu menjadi rujukan pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Itu Kang, itu saya kira penting juga dalam rangka tadi memaksimalkan peran pemuda. Dan seperti apa sebetulnya konsep tadi? Pertama adalah konsep penanganan kemiskinan dan penanganan pengangguran. Yang kedua adalah bagaimana mempersiapkan SDM yang berdaya saing. Pendidikan yang harus saya kira yang betul-betul hari ini yang kita fokuskan adalah pertama, pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang baik. Yang kedua adalah peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Yang ketiga adalah kemudahan akses untuk tadi peserta didik. Di antaranya gratis, tidak ada lagi sekolah yang berbayar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi akses untuk beasiswa masyarakat yang memang berprestasi. Itu juga yang paling penting saya kira untuk memberikan itu. Gitu Kang. Termasuk juga kesehatan. Kesehatan sekarang kita melihat bagaimana misalkan di Kabupaten Bogor ini ada 27 rumah sakit. Dari 27 rumah sakit itu ternyata di wilayah Sukamakmur, Cariu, Tanjung Sari belum tuh terpenuhi. Karena wilayah Sukamakmur khususnya masih datang ke wilayah Cianjur, rumah sakit sayang. Ini juga yang harus kita jadi pikirkan. Mereka tuh kalau sakit ke sana, Gus? Ke sana berobatnya, ke Cianjur. Kemudian wilayah Tenjo di Parung Panjang. Ini juga yang harus kita pikirkan. Seperti apa membuat rumah sakit di wilayah Tenjo dan di wilayah wilayah timur di Sukamakmur. Gitu Kang. Untuk kemudian berbicara tentang kemandirian ekonomi, Gus. Nah, apakah kemudian motivasi dan juga peran penting kaum muda dalam hal yang bersangkutan dengan ekonomi kreatif ini, Gus? Karena yang saya lihat bahwa hari ini kaum muda ini masih
banyak yang belum membuka diri akan hal itu, Gus. Pentingnya berwirausaha, pentingnya entrepreneurship, sehingga memang dalam kehidupannya itu tidak tergantung pekerjaan, Gus. Karena yang saya lihat ya masih banyak yang menutup diri akan hal itu gitu, terkait kaum muda hari ini gitu. Apa yang kemudian menjadi pemuka dari sebuah penalaran kaum muda, Gus, hari ini? Ya, pertama begini saya kira. Sekarang kan kita melihat rilis 10 juta angka pengangguran dan itu usia Gen Z. Ya. Nah, ini kan juga luar biasa kan tantangan bagi kita. Maka pemerintah kalau saya diberikan kesempatan gitu ya untuk menjadi kepala daerah, bagaimana menyiapkan dan tadi ruang-ruang ekspresi termasuk ruang kreativitas yang akan menjadi potensi ekonomi kita buka. Salah satunya bagaimana kita memberdayakan gitu ya, di setiap sekolah itu harus betul-betul memiliki inovasi. Itu. Jadi supaya murid itu diberikan rangsangan untuk menjadikan potensi kreativitas itu menjadi potensi ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ada ruang-ruang. Tadi saya sampaikan, teman-teman di komunitas, saya pernah bertemu dengan 91 komunitas Bogor gitu ya. Apa yang mereka keluhkan? Kang, saya mau ngadain pelatihan dengan teman-teman. Ini kami bergerak di sektor ekonomi ini. Kami ada pelatihan untuk wirausaha. Nah, terus gimana? Saya mau pelatihan dengan teman-teman ini, susah tempatnya. Kami harus sewa. Nah, pemerintah harus hadir. Karena apa? Pelatihan tidak bisa hanya diselesaikan atau dilaksanakan oleh dinas-dinas saja, tetapi juga tadi yang organik berjalan. Tapi pemerintah menyiapkan fasilitasnya. Salah satunya adalah tadi ruang creative space atau Bogor Creative Space kita siapkan. Untuk apa? Tadi untuk mereka menularkan spirit-spirit kepada yang lain. Misalkan ada pelatihan marketing oleh wadah Google. Untuk mereka kan? Wadah untuk mereka. Jadi nggak usah perlu lagi mereka sewa gitu. Kalau ada pelatihan cukup luapkan aja ruangan 100 orang, 200 orang, bahkan 500 ketika ada acara besar, itu yang untuk disiapkan. Nah, bukan untuk rapat-rapat para DPRD aja kan? Bukan. Tapi ruang-ruang. Misalkan gini, Kang gitu ya, kuliahnya di bidang digital marketing misalkan. Ingin mengajarkan sebagai bentuk tugas kuliahnya misalkan harus mengajarkan 100 orang misalkan UMKM. Kan bisa saja sekarang Akang itu mengundang teman-teman influencer yang baik itu untuk mengajarkan. Di mana tempatnya? Jangan menyewa lagi. Itu tempat yang disediakan oleh pemerintah. Itu fasilitas yang diberikan. Saya ada pertanyaan, Gus, terkait memang Gus Udin ini adalah tim percepatan pembangunan strategis Kabupaten Bogor, teman-teman. Nah, lalu kemudian yang ingin saya tanyakan adalah apakah memang pemerataan pembangunan hari ini di Kabupaten Bogor itu sudah merata, Gus, dengan berbagai macam dinamika yang ada dan juga luas wilayah dan kecamatan yang begitu banyak. Apakah memang pemerataan ini sudah dirasakan semua elemen masyarakat atau kemudian masyarakat juga masih merasakan hal-hal yang sifatnya adalah ya jalan juga masih rusak gitu, Gus? Ya. Jadi gini, kalau bicara kaitan dengan itu, kita kan 2019, 2020, 2021 itu fokus terhadap penanganan COVID dan dampaknya. Banyak pembangunan saya kira yang belum selesai. Jadi sebagai tim percepatan pembangunan saat itu kita bukan fokus terhadap pembangunan. Oh, berarti fokusnya ke COVID, Gus. Saat itu 2019, 2020 kita juga ditempa dengan COVID kan begitu. Dan 2021 banyak dampak COVID yang harus diselesaikan. Nah, saya kira masalah-masalah yang tadi, termasuk tadi penataan jalan, kemudian ada 15 jalan yang dalam kondisi kurang baik. Saya bilang tadi 1.763 km jalan gitu ya, yang ternyata 15%-nya adalah dalam kondisi kurang baik. Ini harus diselesaikan. Yang kedua kaitan dengan penataan wilayah. Kemudian kaitan juga dengan bagaimana apa yang harus kita lakukan kaitan dengan penataan kemacetan. Ini juga penting gitu. Jadi bukan hanya itu sebetulnya, saya kira pemerataan pembangunan tadi harus berbasis kebutuhan masyarakat. Misal di Ciawi, penataan wilayah Ciawi karena sebagai gerbangnya wilayah pariwisata. Yang kedua sekarang ternyata di desa-desa sekarang sudah tidak ada lagi kebutuhan, sudah tidak ada lagi yang namanya ketersediaan TPU. Ini juga penting untuk menjadi fokus gitu. Jadi menurut saya begini sekarang, apakah pemerataan pembangunan sudah berjalan dengan baik? Belum. Apa yang sudah dilakukan pemerintah? Baik saya kira, tapi banyak hal yang harus kita juga lebih tingkatkan kembali. Gitu, saya kira begitu. Wawancara kali ini kita cukupkan dengan Gus Udin. Menarik tadi apa yang kemudian dibahas terkait strategi percepatan daripada pembangunan Kabupaten Bogor, juga kemudian perlu adanya kolaborasi dari berbagai sektor, entah itu elemen
pemerintah maupun masyarakat tentunya dalam membangun Kabupaten Bogor ini. Lalu yang terakhir mungkin Gus, terkait closing statement dari Gus Udin. Karena memang gini Gus, banyak kejadian tentunya di wilayah saya bahwa hari ini ya bisa dikatakan money politik itu ya banyak lah gitu kan di wilayah saya gitu. Karena itu berbicara bahwa hari ini ya yang penting yang ngasih siapa, yang itu yang saya akan coblos gitu. Nah itu yang kemudian harus dibuka lebih dalam gitu kan pemikirannya orang-orang tersebut atau kaum muda hari ini, bahwa pentingnya kita memilih calon bupati Bogor ke depan sehingga memang semua masyarakat merasakan dampak positif secara maksimal Gus. Nah mungkin closing statement dari Gus Udin ini dipersilahkan Gus. Ya, saya pengalaman kemarin di DPD, saya turun kepada masyarakat, saya sebagai akademisi gitu ya, saya juga sebagai saat itu sebagai calon DPD, saya sampaikan kepada masyarakat, Bu, saya hari ini datang kepada ibu-ibu, jumlahnya ada 100, 200, 300 orangan lah. Oke, sekarang kalau misalkan saya kasih uang 10 juta kepada kepada ketua yang ada di sini, saya bilang ketua komunitas itu apa yang saya sampaikan itu sebagai edukasi. Ketika saya terpilih, ibu-ibu jangan cari saya ya, kan sudah saya kasih uang. Betul nggak? Secara tidak langsung saya membeli suara mereka. Tapi saya sampaikan begini, Bu, ketika ibu menyerahkan mandat ibu kepada saya sebagai wakil dan juga atau sekarang sebagai Bupati Bogor, maka ketika ibu ada keperluan jalan, ketika ada keluhan kesehatan, silakan datang kepada kami. Karena apa? Prinsipnya bukan transaksional. Tapi ibu memberikan mandat kepada saya untuk menjalankan pemerintahan yang baik, dan kewajiban saya adalah memenuhi apa yang memang tadi menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi bukan hanya sebatas transaksional. Kalau sekarang misalkan begini, saya datang ke komunitas, saya kemudian kasih uang gitu, selesai. Dan saya lakukan itu ternyata ketika saya kemarin di DPD, alhamdulillah mendapatkan 650.000 suara itu tanpa saya politik uang, tanpa bagi-bagi uang. Saya sampaikan dan komunikasi baik kepada masyarakat gitu, bersama tim dan juga dukungan para tokoh gitu. Dan kaitan dengan saya kira yang hari ini kita kedepankan adalah membangun Bogor masa depan. Pijakannya adalah Bogor masa kini, dan yang menjadi modal bekal kita adalah Bogor masa lalu. Jadi kita harus menguasai Bogor masa lalu, Bogor masa kini untuk membangun Bogor masa depan. Bogor masa lalu, nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur kita. Yang kedua sekarang Bogor masa kini. Dan ketiga adalah kita akan membangun Bogor masa depan. Dan ingat, bukan hanya infrastruktur yang harus dibangun, alam juga terlestarikan. Bukan hanya sumber daya manusianya yang baik di bidang pendidikan, tapi sumber daya manusia yang beradab, yang memiliki etika dan moral. Itu saya kira konsep Masagi, itu yang saya bawa sebagai jargon. Yang kedua, tujuan dan mimpi besar ini tidak akan mungkin tercapai tanpa kita kolaborasi dan sinergi. Makanya kita harus bersatu. Ngahiji inilah penting. Maka sabengket sauyunan, siling asah, siling asih, siling asuh. Sobat Pinus Forum, itu tadi perbincangan hangat kita dengan Gus Udin. Tentunya kita mendoakan yang terbaik untuk Gus Udin. Semoga lancar untuk pilkada pada 2024 ini. Dan semoga Gus Udin selalu sehat. Terima kasih telah datang di Pinus Forum. Mungkin itu saja teman-teman, sobat Pinus Forum. Dari saya, Rifki Abdul Paris, host magang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rifki.